Dari Sabang sampai Merauke, berjajal pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajal pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Adik-adik, saudara tahu hari ini kita akan belajar apa? Jadi hari ini kita akan belajar IPAS tentang ragam bentang alam di Indonesia. Nah, di sini adapun tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi bentuk permukaan bumi, wilayah pantai, dataran tinggi dan dataran rendah. Peserta didik dapat membandingkan mata pencaharian masyarakat di pantai, dataran tinggi dan dataran rendah. Tahu apa yang membedakan pantai, dataran tinggi dan dataran rendah? Bagaimana masyarakat di pantai, dataran rendah, dataran tinggi memenuhi kebutuhan hidupnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, adik-adik silakan simak video yang akan ditampilkan. Nanti setelah ini, Ibu akan memberikan kalian pertanyaan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS kelas 3 bab 8, yaitu ragam bentang alam di Indonesia. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu bentang alam? Ya, betul sekali. Bentang alam adalah hamparan alam dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Ada beberapa jenis bentang alam seperti gunung, sawah, ladang, lembah, hutan, sungai, laut, pantai, dan selat. Anak-anak, bentang alam yang kita bahas hari ini yaitu pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Yang pertama yaitu pantai. Apakah kalian tahu apa itu pantai? Ya, betul sekali. Pantai merupakan wilayah perbatasan antara daratan dan lautan. Daerah pantai biasanya memiliki udara yang relatif panas dan umumnya daerahnya landai dan berpasir. Adapun sumber daya alam pantai yaitu ada pasir pantai, berbagai jenis ikan, rumput laut, dan garam laut. Mata pencaharian masyarakat daerah pantai ada nelayan, petani garam, peternak ikan, petani kelapa, dan penjaga pantai. Dataran tinggi. Apakah kalian tahu apa itu dataran tinggi? Ya, betul sekali. Dataran tinggi merupakan permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya memiliki udara yang bersih dan sejuk dan segar, serta memiliki pemandangan yang sangat indah. Nah, adapun sumber daya alam dataran tinggi yaitu seperti minyak bumi dan batu bara. Nah, mata pencaharian masyarakat dataran rendah yang pertama ada petani, kemudian ada peternak, pedagang, dan perkebunan, buruh, perumahan, dan industri. Ya, itu tadi materi pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya. Sekian dari Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah lihat video tadi yang Ibu tayangkan? Oke, Ibu akan kasih pertanyaan. Kira-kira dari video tadi, apa saja penampakan
Ada apa? Pantai. Apa lagi? Dataran tinggi. Apa lagi? Nah, lalu apa saja mata pencaharian di pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah? Kalau pantai apa? Nelayan. Apa lagi? Penjaga pantai. Apa lagi? Pedagang garam. Apa? Apa? Petani garam. Oke, kalau dataran tinggi apa saja? Ada apa? Ada apa? Dataran tinggi ada perkebunan. Ada apa lagi? Pedagang. Ada apa lagi? Iya, perkebunan sayur. Ada peternak. Kalau dataran rendah apa saja mata pencariannya? Ada apa? Petani. Apa lagi? Petani jagung. Apa lagi? Peternak sapi. Apa lagi? Pedagang sayur. Oke, jadi yang adik-adik bilang tadi sudah betul ya. Tapi di sini ibu punya media pembelajaran. Jadi nama medianya ini adalah media diaroma. Jadi media diaroma ini dia adalah media ragam bentang alam di Indonesia. Nah, di samping kanan ibu ini ada gambar mata pencaharian di masyarakat pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Nah, cara penggunaan dari perhatikan sini ya. Jadi cara penggunaan dari media ini kalian kita akan menyusun mata pencaharian dari gambar ini sesuai dengan wilayahnya. Misalnya, sini penjaga pantai, dia penjaga pantai di wilayah mana? Pantai, dataran tinggi, atau dataran rendah? Nah, jadi kita akan tusuk ini gambar pantai di wilayah pantai, penjaga pantai. Oke, selanjutnya saya kasih contoh lagi. Ini gambar petani dataran tinggi, dataran rendah, atau pantai? Ya, dataran rendah. Jadi kita akan tusuk ini di dataran rendah. Oke, nah apa lagi? Perkebunan sayuran ini di dataran tinggi atau dataran rendah? Dataran tinggi. Nah, jadi begini cara penggunaannya ya. Jadi adik-adik akan menempelkan gambar ini sesuai dengan wilayah yang dipegang. Gua akan coba ya, misalnya dari meja bagian sini. Ini adalah petani tebu. Kira-kira dia di bagian apa? Dataran tinggi, dataran rendah, atau pantai? Dataran rendah. Jadi kita tusuk di dataran rendah. Oke, ada yang mau mencoba? Satu orang saja. Nanti mulai di sini saja. Ini gambar apa? Peternak apa ini? Oke, silakan Eja pegang. Kira-kira peternak ayam dia masuk di mana? Dataran tinggi, dataran rendah, atau pesisir pantai? Dataran rendah. Oke, silakan ditusuk. Ya, betul. Oke, gambar lagi satu. Ini gambar apa? Apa? Perkebunan teh. Dia di mana? Dataran tinggi atau dataran rendah? Dataran tinggi. Oke, silakan Alessa. Coblos di dataran tinggi. Oke. Sudah ya di meja bagian sini. Sekarang meja di bagian belakang. Silakan Tiano mau pilih gambar mana? Terus Tiano coblos di media ini. Tiano mau pilih gambar mana? Ini gambar apa? Ya, peternak ikan. Peternak ikan di mana? Di pantai. Betul ya? Oke, siapa lagi ada yang mau mencoba? Oke, silakan. Putri ya. Putri mau pilih gambar apa? Oke, itu gambar apa? Pedagang sayur di mana? Dataran tinggi, dataran rendah, atau pesisir pantai? Dataran rendah. Oke, silakan dicoba di dataran rendah. Penjaga di mana? Penjaga pantai. Iya, penjaga pantai di mana? Di wilayah mana? Oke, ada lagi yang mau mencoba di sini? Oke, kamu silakan pilih gambar salah satu dan tusuk sesuai dengan wilayah itu. Ambil
Ada lagi yang mau mencoba? Jihan atau Arsi? Silakan Arsi. Arsi mau pilih mana? Itu gambar apa Arsi? Peternakan di mana? Dataran tinggi, dataran rendah, atau pantai? Dataran. Hitung 1 sampai 4. Jadi kalian harus ingat kalian dapat angka berapa. Nanti duduk sesuai angka yang kalian dapatkan. Paham? Oke, Ibu mulai dari Eja. Eja silakan hitung dari angka 1 sebelumnya sampai 4. Satu, dua. Oke, silakan kalian duduk sesuai dengan angka yang kalian dapat. Di sini Ibu punya nama kelompok. Jadi sesuai yang kita pelajari hari ini tentang ragam bentang alam Indonesia. Jadi kelompok 1 Ibu kasih nama kelompok sungai. Kelompok sungai. Kemudian kelompok 2 Ibu kasih kelompok sawah. Ingat ya nama kelompok kalian. Kelompok 3 Ibu kasih nama kelompok gunung. Kelompok 4 itu kelompok pantai. Sudah tahu nama kelompoknya? Sudah. Nah, jadi di sini ada tugas adik-adik. Jadi tugasnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tugasnya di sini ada 2 nomor. Nanti kalian akan kerjakan secara berkelompok. Berarti secara berkelompok berarti secara diskusi. Nanti setelah ini kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi kalau misalnya menulis jawabannya, kelompok 1, kelompok 5 perhatikan. Jadi kalau misalnya kalian menulis jawabannya, ini tulis di lembar sini saja ya. Nanti kalian akan pilih salah satu teman kalian untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa? Oke. Silakan berdiskusi. Siapa yang cepat dia bisa dapat gift dari silakan dikerjakan. silakan memberi masukan kepada kelompok perwakilan dari kelompok. Bisa? Silakan baca keras-keras Kenja. Ya, pertanyaannya kemudian jawabannya. Sebutkan 3 bentuk peternakan. Lani tinggal di semua desa di dataran tinggi. Ia melihat ayahnya pergi ke kebun untuk memetik kopi dan merawat tanaman sayur. Saat liburan, Lani dan keluarganya mengunjungi kakeknya yang tinggal di tepi pantai. Di sana, banyak orang bekerja sebagai nelayan.
sawah. Lani petani sedang menanam padi dan ada pasar tempat warga menjual hasil panen. Sebutkan 3 bentuk permukaan bumi yang disebutkan dalam cerita. Oke, dengarkan jawaban dari kelompok. Disuruh sebutkan 3 bentuk permukaan dari cerita tersebut. Apa saja, Kenja? 1. Dataran tinggi. 2. Tepi pantai. 3. Dataran rendah. 2. Apa pekerjaan ayah Lani di dataran tinggi? Jawab, berkebun. Oke, beri aplaus dulu buat kelompok gunung. Dan 3 bentuk permukaan bumi yang disebutkan dalam cerita. Jawab, dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Apakah suatu pekerjaan ayah Lani di dataran tinggi? Jawab, dataran. 2. Diskusikan dengan kelompok hari ini dan Jadi dari presentasi dari 4 kelompok itu rata-rata sudah benar. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Walaupun jawabannya tidak sesuai, tapi kalian sudah berusaha mengisi. Tepuk tangan dulu. Baik anak-anak, karena kalian sudah mengerjakan LKPD, selanjutnya kita menyanyikan lagu Penampakan Alam. Semuanya berdiri. Oke, silakan duduk kembali. Dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira materi mana yang belum kalian pahami? Dari 3 ragam bentang alam yang Ibu jelaskan, kira-kira di bagian mana yang belum kalian pahami? Semuanya sudah paham? Baik adik-adik, karena kalian semuanya sudah paham, jadi di sini Ibu akan menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang ragam bentang alam di Indonesia. Sebagaimana kita pelajari ada 3, ada pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Di mana pantai merupakan wilayah perbatasan antara daratan dan lautan, sedangkan wilayah dataran tinggi itu merupakan bentuk permukaan letaknya di dataran tinggi dan relatif dasar. Kemudian yang ketiga yaitu dataran rendah, di mana wilayah permukaannya itu di dataran rendah dan relatif dasar. Kemudian menilai tentang mata pencaharian. Ada dari mata pencaharian pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Pantai di mana ada nelayan, petani garam, penjaga pantai, kemudian petani kelapa. Dataran tinggi ada peternak, perkebunan, pedagang sayuran, dan terakhir dataran rendah yaitu ada petani padi, jagung, kacang-kacangan, ada peternak sapi,
Baik adik-adik, karena ini merupakan ragam tentang alam, jadi dia memiliki ciri dan manfaatnya masing-masing. Dari kita sendiri kita harus menjaga ragam tentang alam tersebut. Oke. Jadi mungkin itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu punya hadiah buat kalian semua. Kalian mau hadiah? Nah, ini merupakan salah satu bentuk apresiasinya Ibu karena kalian sudah aktif selama pembelajaran. Tepuk tangan dulu. Jadi hadiahnya di sini bukan mie, tapi ada yang di dalam. Nanti kalian akan dapat surat cinta dari Ibu. Jadi semuanya dapat satu-satu ya. Putri, silakan memimpin doa. Berdoa semuanya ya, berdoa. Baik, mungkin pembelajaran kita sampai di sini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dari Ibu, karena Ibu juga baru belajar menjadi seorang pendidik. Ibu ucapkan banyak terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.